2023. Oke, baik, Bunda Lani, eh, pada waktu di Kalimantan Selatan pergi bersama siapa aja Bunda, dan kemudian apa saja yang diukur, bersama siapa, dan kemudian apa hasilnya, boleh dijelaskan Bunda? Terima kasih ya kan, kami hadir atas undangan dari ATR BPN Kabupaten Banjar. Ada acara gelar khusus di ATR BPN ya kan, dimana saat gelar tanggal 21 Juni itu dinyatakan ya kan, menyampingkan semua putusan ya kan, berjalan dengan surat daripada Irjen yang tanggal 7 September 2023, bahwa di situ dinyatakan poin pertama bahwa benar telah ada penyimpangan dari oknum juru ukur BPN untuk hal tersebut ya kan. Dan untuk surat ukur tanggal 1 Juli 2013 itu sudah dibatalkan sejak tahun 2020 pada saat investigasi dari korban yang lain ya kan. Namun tidak dilakukan oleh kanwil setempat pada saat itu, sampai kami pada tahun 2022 itu kembali meminta ya kan untuk investigasi, dan hasilnya kami terima pada tanggal 7 September 2023, yang mana di sana dikatakan ya kan, pada poin 3-nya ada kata-kata animali ya kan. Kalau animali punya kami berarti tanah itu bergeser ya kan. Yang bisa menggeser itu hanya oknum. Kalau punya kami tetap di sana ya kan. Nah, makanya dilakukanlah pengukuran atas instruksi dari surat Irjen tersebut. Tanggal 5 Juli kami diundang hari Jumat. Kami ke sana dengan tim ya kan. Ternyata beliau mengatakan jam 10 kami di tempat ya kan. Ternyata di sana mereka datang jam 11, sudah telat 1 jam, tidak ada konfirmasi. Kami hubungi kantanya juga tidak bisa dihubungi ya kan, kanwilnya katanya sedang berada di Jakarta. Dan pada saat itu di lokasi mereka bersama-sama dengan tim advokasi dari 12 SHM 1232 ya kan, mereka keberatan. Dan hadir pula salah satu bekas mantan kuasa daripada 1232 yang diganti menjadi 01234 ya kan. Kapasitas kehadiran mereka saya nggak tahu, kami tanyakan surat kuasa, mereka tidak bisa menunjukkan ya kan, karena biasanya kalau sudah berakhir persidangan itu kan, kalau kuasa untuk di lapangan dia harus punya kuasa tersendiri ya kan ininya. Nah, tidak punya kuasa, tidak punya menunjukkan data otentik mereka menghalangi ya kan? Dan itu diiyakan sama tim BPN. Akhirnya pada saat itu tidak dilakukan pengukuran, dan mereka mengatakan bahwa sekalipun kami melaporkan kepada menteri atau kepada dirjen ya kan, mereka siap. Jadi satu tantangan bagi kami kan untuk melaporkan hal tersebut ya kan, karena harusnya mereka patuh dengan surat Irjen, instruksi dan kesepakatan pada hasil gelar itu ya kan, sudah dinyatakan menyampaikan putusan, dan ini berjalan sesuai dengan surat Irjen. Jadi kami saja patuh, tapi kalau mereka tidak patuh ya kami juga, makanya kami sangat keberatan ya kan. Dan kami kesana kan dengan biaya, dengan tim ya kan, ternyata dianggap sepele. Bahkan selesai itu pun kami mendatangi kantor kanwil tidak ada. Kami mendatangi kantor pertanahan Kabupaten Banjar, katanya sedang zoom. Dari jam 2:30 kami di sana sampai jam 6 sore tidak satu pun keluar dari kami, sampai 6:30 malam. Yang akhirnya salah satu oknum keluar ya kan, menyampaikan bahwa nanti berita acara akan tunggu tanda tangan kanwil. Sampai hari ini kami tidak menerima, dan mereka tidak melaksanakan tugas mereka untuk mengukur. Mau sampai kapan seperti ini? Nah, oleh sebab itu kami menghimbau kepada ATR BPN Kementerian yang dipimpin Bapak Menteri AHY untuk segera turun, tindak lanjut, dan yang mau digebuk ya kan, kami bersedia untuk mendampingi beliau untuk menunjuk dan menggebuk para diduga para mafia dan oknum-oknum yang terlibat dalam permasalahan ini. Karena kalau dibiarkan tidak akan selesai, gitu maksudnya kan. Jadi kami kembali ke Jakarta
untuk mengambil notulen rapat kami 21 Juni itu, yang kami terima notulen itu ya kan, ternyata isinya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Bahwa di situ ada kesan masih ada tumpang tindih, ya kan? Nah, itulah yang kami akan tanyakan kepada Dirjen Sengketa, kepada peserta gelar, ya kan? Kalau gelar itu benar-benar gelar khusus, ya kan? Harusnya bicara dengan sesuai. Apa yang dikatakan Dirjen Sengketa sebagai pimpinan rapat bahwa itu tidak menyampingkan putusan-putusan, ya kan? Bahwa itu non litigasi, ya kan? Bahwa itu diserahkan kepada Irjen. Dan sudah kan bertemu dengan tim inspektorat juga menyatakan bahwa benar sertifikat saya di sebelah timurnya itu M59, di sebelah sisi baratnya itu adalah Haji Yusuf, bukan punya Wahyu Wijaya, ya kan. Nah, jadi ini harus segera turun tangan Pak Menteri, saya menghimbau, ya kan, dan juga para aparat hukum, ya kan, yang mana kami sudah pada tanggal 4 kemarin menggelar di Mabes, ya kan, namun karena semua terlapor tidak hadir, ya kan, didispensasi untuk tanggal 23 kami kembali digelar, ya kan. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal tanggal 23 tidak ada perubahan, dan kami yakin sesuai dengan pembicaraan dalam gelar itu bahwa apabila yang tidak hadir pada tanggal 23 akan ditinggalkan, gitu kan. Apakah betul atau tidak, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Apakah tetap di tanggal 23, apakah ada perubahan. Yang sampai hari ini kami belum mendapat konfirmasi dan undangan daripada pihak Mabes, ya kan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi di sini mohon kepada kepolisian, kepada Menteri AHY, kepada setiap aparatur pemerintahan, ya kan, pertahanan ini harus segera selesai, dan kami ingin sebelum hari kemerdekaan hak kami kembali, gitu. Berarti kesimpulannya pada saat di lokasi tidak ada titik terang, begitu Bunda? Di lokasi itu tidak ada sama sekali, mereka datang tidak bertanya apa-apa, ya kan, malah kami yang jauh-jauh datang, ya kan, dan sudah menunggu mereka dalam waktu telat 1 jam, tidak ada permohonan maaf, tidak ada kata apapun, ya kan, malah mereka itu membawa kuasa yang mengaku kuasa dari SHM yang letaknya aja jauh, tidak sesuai di sana, ya kan, itu membawa katanya atas putusan, ya kan. Kalau putusannya benar sesuai objek, ya silakan, ya kan. Ya, objek yang mana? Kalau mereka 16.800 ya silakan di 16.800, bukan seperti yang mereka katakan di 16.700. Dan punya kami 16.696 tidak akan terkena, tapi punya kami saat itu dibersihkan mereka, di ini mereka, ya kan. Jadi dengan kata-kata bahwa apabila pihak BPN masuk ke dalam halaman itu akan dipidanakan, ya kan, masa BPN takut, ya kan, aneh juga, ya kan. Tapi itulah yang harus kita benahi di negeri ini, ya kan. Mudah-mudahan didengar sama Pak Kanwil, didengar sama para Pak Kantah Kabupaten Banjar, bahkan Pak Menteri segera akan menindaklanjuti. Itu harapan saya. Baik Bunda, yang kedua pertanyaan adalah pada hari ini Bunda dipanggil oleh Waprop terkait dari sebagai saksi, ya Bunda, ya? Sebagai pelapor saya. Oh, pelapor, ya, terkait dengan ada oknum Polri yang nakal, begitukah? Kami melaporkan SOP yang dilakukan gelar pada tahun 2022 itu tidak sesuai, ya kan? Itu kalau kami sebagai pelapor, ya kan, harusnya kami dihubungi, dan kami yang meminta gelar, ya kan, bukan dari pihak terlapor. Ini ada informasi bahwa itu diminta sama terlapor, salah satu terlapor, dan dibawa oleh penyidik menghadap Korwas, ya kan. Dan mereka gelar itu tadinya tidak mengundang kami, tapi kami mendapat undangan itu 1 hari minha dari Banjarmasin. Kami terbang ke sini dan kami ikut hadir. Apa yang dibicarakan pada saat gelar itu dengan hasil gelar itu tidak sesuai, ya kan, gitu. Jadi jauh perbedaannya, diduga ada rekayasa, ya kan. Kalau seperti itu, apa yang dibicarakan pada saat gelar tapi dituangkan dalam satu hasil yang tidak sesuai, ya kan, itu kasihan masyarakat, ya kan. Dan kami pada saat gelar itu
semua menunjuk kepada fakta kami yang benar, ya kan? Bahkan BPN pun saat virtual mengatakan punya kami produk, ya kan, yang sah, ya kan? Dan tercatat terdaftar di BPN. Namun kenapa pihak daripada Mabes, ya kan, itu tidak menaikkan? Ada korban 3, yang satu sudah melapor, hanya pakai sertifikat saya sudah naik sidik, ya kan, tidak ada tersangka. Masa punya kami sendiri tidak dinaikkan, ya kan? Dan kami ternyata di SP3 kan, ya kan, dengan alasan tidak cukup bukti, padahal bukti kami lengkap. Sedangkan bukti daripada pihak sebelah itu, ya kan, tidak ada AJB, SK gubernur yang melampaui batas, sertifikat yang berbeda, ya kan, letak yang jauh, ya kan, itu bahkan batas yang tidak sesuai, ukuran yang tidak sesuai, itu yang mereka katakan itu yang benar, gitu kan. Nah, kalau memang itu benar, itu taruh kembalikan kepada habitatnya di 16.800, bukan di pengambil hak kami. Nah, makanya dengan adanya klausal bahwa apabila ada novum baru, ya kan, kami berhak untuk membuka dengan surat izin, itulah kami kemarin menghadap, ya kan, dan itulah kemarin tanggal 4 Juli kemarin digelar, namun tidak ada satupun yang datang. Seharusnya Mabes sudah mengambil sikap pada saat itu, ya, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain dan diundur sampai tanggal 23, ya kan, dan kami kesepakatan kemarin siapapun yang tidak hadir pada tanggal 23 itu, ya kan, akan ditinggalkan, gitu kan. Nah, kami melihat mudah-mudahan pihak kepolisian, pihak wasidik yang menggelar, pihak penyidik dan pihak kepolisian itu berubah dan bisa tidak lagi membuat hal-hal yang apa yang dikatakan pada saat gelar ternyata dengan hasil gelar itu berbeda, ya kan. Itu harapan kami, ya kan. Berapa jam tadi Bunda diperiksa, kemudian berapa jumlah pertanyaan? Oh, itu hanya menambah apabila ada tambahan, ya, dan merevisi apabila itu ada kesalahan, ya kan. Jadi mudah-mudahan, ya kan, walaupun SOP-nya ditinggalkan oleh Paminal, ya kan, hanya kepada fasilitas, ya kan, itu akan membuka semua, ya kan, hal-hal yang kami laporkan tentang SOP, ya kan, tentang hasil gelar yang tidak sesuai dengan apa yang fakta adanya, ya kan. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu harapan yang baik lah ke depan, dan Polri lebih bagus lagi, kan. Tidak berpihak kepada yang ini, tapi berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Itu harapan saya. Baik Bunda, boleh Pak ditanggapi terkait dengan pengukuran yang di lokasi Kalimantan Selatan kemarin, boleh jelaskan Pak bagaimana? Jadi gini, pengukuran itu kan kemarin itu sudah hasil keputusan dari rapat yang ada di Mabes, ya, Ada di kantor BPN. Namun di sana ketika itu jadwal sudah ditentukan dan mereka itu mengundang semua yang terkait di sana, malahan ketika pengukuran itu gagal dengan alasan bahwa pihak lawan ini kan mengacu dengan putusan pengadilan. Kan sudah jelas disampaikan oleh pihak kementerian dari, ya, bahwa apabila ternyata itu ketetapan itu dianggap salah, maka itu bisa diindahkan, dalam artian bisa dihilangkan. Nah, ini kan sebuah permasalahan yang dilema akhirnya, kan. Jadi aneh-anehnya BPN bertindak seperti itu. Ada apa? Saya tulisan seakan-akan BPN ini kan tidak berani dengan pihak lawan pihak dari Bunda Alani. Nah, jadi ada apa itu sampai mau menurut atas permintaan dari pihak lawan itu. Ini kan patut diduga, ini ada permainan di dalam sana. Ini yang perlu kita telisik yang benar, dan pihak menteri pun kan kementerian harus benar-benar
meneliti permasalahan ini. Jangan sampai ya permasalahan tersebut itu bukan hanya terjadi di daerah tanah milik Bunda Lani, tapi kan ini faktanya ini beberapa di daerah sana itu banyak yang seperti ini. Nah ini ya yang perlu diantisipasi. Ya terkesan seperti yang boleh dikatakan mafia tanah lah seperti ini kan. Nah ini yang perlu kita berantas benar-benar ya. Apalagi Pak Presiden kan ini sudah berstatement meminta berantas mafia tanah yang ada di Indonesia ini. Kemudian tanggapannya Pak terkait tadi ada sedikit pendampingan Bunda Lani, boleh komentar sedikit? Gimana? Yang tadi bersama Bunda Lani di ruang Waprop. Oh gitu. Di sana itu kita ini hanya memberi undangan untuk memberikan keterangan tambahan ya terkait adanya oknum kepolisian yang itu kami duga itu melanggar kode etik dari kepolisian itu sendiri. Dan ini sebuah langkah yang bagus dilakukan oleh Bunda Lani kan. Sangat jarang orang berani melaporkan permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini ada di sisi dari pihak Polri pun ini sangat bagus. Kalau ini bisa diberantas, maka nama baik kepolisian itu kan lebih cemerlang lah. Karena selama ini ya publik itu kan beranggapan bahwa polisi itu selalu membela orang yang berduit, seakan-akan karena sifat membela orang yang berduit jadi terkesan hukum itu boleh dikatakan adalah hukum kekuasaan yang jalan. Kekuasaan itu kekuasaan dengan apa? Dengan duit tadi kan yang dikeluarkan oleh pihak lain. Dan itu pertama. Yang kedua, dengan ada laporan ini kan sebagai warning bagi aparat sampai ketika melakukan atau menyidik sebuah perkara itu apabila uangnya tidak ada tidak jalan. Nah ini kan jangan sampai seperti itu, karena kan mereka ini kan sudah digaji oleh negara. Dan sebenarnya ya kalau sudah digaji oleh negara ini, apapun yang dilakukan tugas negara itu kan wajib dilaksanakan, wajib dituruti. Dan setiap kita menjalankan tugas negara itu kan ada anggaran yang dikeluarkan oleh APBN atau misalkan kepolisian itu melakukan penyelidikan sampai ke daerah. Nah itu kan anggaran ada anggaran dari pemerintah menggunakan uang APBN. Jadi tidak perlu lagi yang katakannya itu harus sekian persen, itu kan baru perkara itu bisa jalan. Jangan sampai terjadi seperti itu, apalagi mengatakan apabila ini kan permasalahan gelar kemarin. Jadi masalah gelar, Bu, gelar perkara itu harus bayar 300 juta. Itu sudah tidak dibenarkan. Dan katanya itu 10% dari nilai katakanlah masalah tanah ini kan. Nah, dari nilai harga tanahnya itu sudah tidak benar seperti itu. Dan itu sudah boleh dikatakan itu sebuah pelanggaran kode etik dari institusi kepolisian itu sendiri. Harapan dan pesan Bapak kepada Kementerian ATR dan Polri, Pak. Jadi harapan saya kepada Kementerian ATR ini, pihak ATR ini jangan sampai karena duit bayarannya banyak akhirnya mengeluarkan sertifikat yang bukan hak miliknya sendiri. Itu pertama. Karena kalau kita berbicara dari segi hukum ya itu sudah salah, baik hukum agama maupun hukum negara. Kalau hukum agama kan mungkin dari segi hukum agama itu sama semua ya, agama Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya itu sama.
setiap mengambil hak orang lain itu pasti dosa. Apalagi kalau dari segi muslim ya, muslim itu kalau orang ngambil tanah itu hanya sehasta itu maka akan dikalungkan 7 lapis bumi di hari akhirat nanti. Nah itu artinya pihak kementerian hati-hati itu kalau perlu membentuk satgas atau pansus yang menangani permasalahan mafia tanah. Jangan hanya satgas yang dilakukan oleh yang di pihak kejaksaan. Nah kalau di pihak kejaksaan ini kan ya tidak begitu maksimal lah jalan. Harus independen lah, harus lembaga itu yang sifatnya independen, terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, ulama setempat, dan kalau perlu libatkan ya di sana di dalamnya itu selain aparat lah, harus dilibatkan juga kan aparat seperti pihak kepolisian, terus kejaksaan, terus tokoh masyarakat, terus lagi para aktivis. Nah, insya Allah kalau sifatnya independen itu bisa melakukan pengawasan. Jadi pihak BPKD ini kan tidak bisa sewenang-wenang untuk mengeluarkan sertifikat. Karena jujur ya di Kalimantan Selatan itu banyak sertifikat yang tidak sesuai dengan tempatnya. Contoh seperti Bunda Lani aja, tanah beliau kan di kilometer 16.600. Nah, dan ini sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh beliau. Namun sertifikat lawan itu kan itu kilometer 900-an, 800 sekian. Jadi ada jarak itu kurang lebih 200. Masa logikanya tanah kan bisa jalan? Nggak masuk akal lah, tanah itu bisa jalan sendiri kecuali diangkut di dalam truk. Baru bisa jalan. Nah, terus untuk institusi kepolisian dengan ada langkah yang dilakukan oleh Bunda Lani ini sebenarnya sebuah langkah yang bagus. Akhirnya kan nanti kalau ini bisa jalan, bisa benar-benar ini ditindak sesuai dengan kode etiknya kepolisian, para pelaku-pelakunya itu nanti diberikan ya semacam hukuman yang sesuai dengan yang telah dilakukannya. Insya Allah ini menjadikan semacam pagar lah bagi aparat yang lain sehingga mereka tidak bisa melakukan kesalahan seperti itu lagi gitu. Jadi semacam ada mata-matanya lah, perlunya harus dibentuk juga ya semacam ya satgas lah, satgas pemantau kepolisian. Jadi kepolisian itu apabila itu melakukan perbuatan yang dianggap salah, maka kan masyarakat bisa melapor ke satgas tersebut. Nah, dengan jalan satgas itulah nanti yang menyalurkan ke Propam. Nah, itu saya rasa efektif itu harus dilakukan. Demikian. Baik, terima kasih atas wawancara Bapak dan Ibu.